Unjuk rasa yang terjadi di belakang ini mungkin saja tidak akan terjadi lagi jika draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan oleh pemerintah dan juga DPR. Ancaman hukuman paling lama 1 tahun hingga 3 tahun yang menjadi momok yang menakutkan bagi mereka yang melakukan aspirasi di muka umum. Terlebih ketika amarah mereka dibenturkan dengan sejumlah pasal penghinaan seperti penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap sejumlah lembaga negara dan juga penghinaan kepada kekuasaan yang umum. Pasal-pasal tersebut dinilai sebagai pasal karet dan juga dinilai sebagai kemunduran era demokrasi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi RKUHP, Muhammad Isnur menyesalkan langkah tim perumus RKUHP yang tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dan penghinaan lembaga negara hingga pasal tentang penyelenggaraan demonstrasi tanpa pemberitahuan. Menurut Isnur, hal ini tidak lagi relevan di negara demokrasi. Ia mengatakan untuk membangun negara yang demokratis, pemerintah perlu menghargai kritik masyarakat, bahkan jika itu berbentuk penghinaan sekalipun. Selama ditujukan kepada jabatan yang diemban, kritik bukanlah serangan personal. Pasal-pasal ini menurutnya akan menjadi legitimasi bagi aparat keamanan untuk bergerak cepat menindak masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Membungkam kebebasan berekspresi masyarakat melalui pasal ini disebut Isnur sebagai langkah mundur dari tujuan utama pembentukan RKUHP, yakni dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari tim Iskandar Muda dengan saya Puji Rayu sebagai pembicara pertama, Yogi Syaputra sebagai pembicara kedua, dan Ferlicia Herndasari sebagai pembicara ketiga. Jimli Asidiki pernah berkata bahwa prinsip demokrasi ataupun kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Adapun mosi perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat, yakni pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru, bahwasanya dengan tegas dan lugas kami sampaikan kami menolak akan lahirnya mosi perdebatan. Adapun latar belakang mosi perdebatan kali ini, yakni diawali dari dimasukkannya pasal 218 sampai dengan pasal 220 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan penghinaan presiden dan atau wakil presiden. Adapun definisi dari penghinaan merupakan penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang Dewan Juri yang terhormat. Kami memang tidak sepakat akan lahirnya mosi perdebatan dan kami menentang tegas segala bentuk penghinaan kepada siapapun dan bukan hanya kepada presiden dan wakil presiden, melainkan kepada seluruh elemen masyarakat. Hal ini secara konstitusional akan bertentangan pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Merujuk pada teori kebijakan hukum pidana bahwa kebijakan ataupun upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Mengutip pendapat dari Ahli Marjono Reksodiputro dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menitik beratkan historis delik penghinaan presiden ataupun wakil presiden, Reksodiputro mengutip pendapat dari CVM Clairen, martabat raja tidak membenarkan pribadi raja yang bertindak sebagai pengadu. Sebenarnya tidak adanya perlu pada delik penghinaan khusus terhadap presiden ataupun wakil presiden. Maka dari itulah Dewan Juri yang terhormat, kami pun telah menyiapkan sebuah proposal gagasan guna menjawab mosi perdebatan kali ini, yakni dengan mendorong pemerintah supaya mengatasi polemik pada pasal penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden untuk menetapkan tolak ukur yang jelas dalam pasal tersebut. Kemudian harus menjadi delik material dalam rumusan perbuatan ataupun tindakan ataupun yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden haruslah jelas Dewan Juri yang terhormat. Sehingga selaras dengan pembentukan hukum pidana pada hari ini yang memakai jenis perkara pidana modern sebagai langkah untuk mengefektifkan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya akan disambung oleh pembicara kedua kami. Romli Atmasasmita dalam teori hukum integratifnya pernah menyatakan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa sosial harus selaras dengan Pancasila sebagai asas fundamental norm dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai gurnom dalam sebuah negara. Sebab Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dapat terlepas dari hukum positif yang ada di Indonesia dalam membuat sebuah regulasi. Dewan Juri yang terhormat, terkait mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Dan untuk kedua kalinya, kami menyatakan tegas bahwa kami menolak mosi perdebatan kita pada hari ini.
Variabel, terdapat 3 variabel dalam metodologi untuk mengupas secara yuridis empiris apakah pasal penghinaan presiden atau wakil presiden merupakan hal yang urgen untuk diterapkan. Variabel yang pertama terkait penegasan justifikasi dari argumentasi sebelumnya oleh rekan saya selaku pembicara pertama, dan variabel yang kedua adalah poin argumentasi, dan variabel yang ketiga adalah poin solusi. Masuk dalam variabel kami yang pertama, bahwa sejatinya negara Indonesia yang menganut prinsip welfare state yakni mensejahterakan rakyat. Hal ini tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dijadikan sebagai tujuan negara itu sendiri. Sebab itulah regulasi terkait dengan penghinaan presiden atau wakil presiden sejatinya tidak mencerminkan hak kebebasan dari warga negara itu sendiri dan otomatis dapat bertentangan dengan pasal 28E Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, terkait legalitas pasal penghinaan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution atau the protect of human rights telah mendudukan dalam putusannya nomor 13 sampai 22 garing PU strip 4 tahun 2006 yang sebelumnya menghapus pasal terkait dengan penghinaan presiden dan atau wakil presiden yang sebelumnya diatur dalam pasal 134, 136 bis dan pasal 137 KUHP yang pasal tersebut bertentangan dengan hak kebebasan dari warga negara itu sendiri yang tertuang dalam konstitusi sebagai gurun tertinggi negara. Dengan adanya putusan MK tersebut, Dewan Juri bahwa presiden dan wakil presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif yang berbeda dengan kedaulatan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi di sebuah negara. Sehingga jika dimasukkan kembali pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam KUHP baru, maka dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Masuk dalam variabel kami yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan argumentasi bahwa pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden merupakan regulasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia serta dapat menimbulkan konflik interest yang ada di tatanan lingkungan. Di dalam pendekatan positivisme, menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1959 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Hal ini pun dapat mengindikasikan bahwa pasal tersebut dianggap sangatlah berbahaya terhadap sebuah kebebasan berpendapat dan menyampaikan pemikiran serta kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun hal ini yang dikatakan oleh Profesor Edi Hiarie selaku Wamenkumham RI bahwa substansi yang akan diajukan merupakan delik aduan. Namun Dewan Juri yang terhormat melihat tidak adanya kejelasan mengenai tolak ukur dari penghinaan yang dimaksud, maka setiap orang bisa berakhir ditangkap oleh aparat penegakan hukum ketika melakukan penghinaan kepada presiden atau wakil presiden itu sendiri ketika demo ataupun aliansi. Selaras dengan hal ini, pasal penghinaan yang presiden atau wapres yang terdapat dalam pasal 217 sampai 220 KUHP baru ditolak besar-besaran oleh aliansi mahasiswa di seluruh Indonesia dikarenakan pemerintah beralasan memasukkan kembali pasal tersebut yang tidak mengenapkan prinsip equality before the law dan menganggap bahwa pasal tersebutlah membungkam kritik dalam negara yang menganut prinsip sistem demokrasi. Kita bisa melihat Dewan Juri, data BPS tahun 2021 bahwa indeks demokrasi yang ada di Indonesia menurun hingga 6,30%. Yang ini pun kita bisa melihat bahwa sebelum pengundangan saja KUHP baru angka demokrasi menurun sangat drastis. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita memakai pendekatan sosiologisal jurisprudens bahwa di dalam praktek terjadinya penyalahgunaan penerapan pasal-pasal tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden ataupun wakil presiden, yaitu untuk melindungi kepentingan pemerintah. Konsep melindungi martabat presiden atau wakil presiden dalam pasal-pasal ini untuk diartikan juga untuk melindungi kebijakan pemerintah untuk dikritik. Oleh karena itu, pasal-pasal ini sering disebut dengan pasal-pasal lese majeste. Sesuai dengan praktek dan penggunaannya, lese majeste diartikan sebagai hukum yang bermaksud untuk menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu-gugat atau tidak boleh dikritik. Inilah bentuk konflik interest yang terjadi di tatanan lingkungan. Masuk dalam variabel kami yang ketiga terkait dengan solusi. Sebagaimana bunyi adogium hukum yakni lex semper debit remedium, artinya hukum dapat memberikan obat atau solusi. Berada pada posisi kontra, kami pun tidak menolak adanya pembaruan KUHP, tetapi pembaruan yang kami maksud di sini adalah tidak menimbulkan kerugian konstitusionalitas dari warga negara. Kami pun mengetahui bahwa pembaruan KUHP merupakan hal yang sangat urgen dan sangat mutlak yang ada di Indonesia. Maka solusi kami, yakni yang pertama, mendorong pemerintah supaya mengatasi polemik pada pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden untuk menetapkan tolak ukur yang jelas dalam pasal tersebut, kemudian harus menjadikan delik material dan rumusan perbuatan atau tindakan yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden yang harus sangatlah jelas. Sehingga selaras dengan pembaharuan hukum pidana kita pada hari ini yang memakai jenis pidana modern sebagai langkah untuk mengefektifkan
penegakan hukum yang ada di Indonesia. Untuk itulah argumentasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya selaku pembicara ketiga yang akan memaparkan argumentasi yang bersifat studi komparasi negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia saat ini menganut social welfare state dengan demokrasi yang luas dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Kebebasan individu untuk dapat mengkritik dan berpendapat merupakan sebuah prinsip dasar dan substansi utama bagi negara yang menganut paham demokrasi. Sehingga pasal penghinaan presiden, baik itu delik aduan ataupun delik biasa, sedikit banyaknya akan menghambat kritis dan protes terhadap kebijakan pemerintah. Mestinya, jika kedaulatan telah dipindah alihkan menjadi kedaulatan rakyat, maka antara pemerintah dan rakyat tidak boleh kemudian ada perbedaan, melainkan berkedudukan yang sama. Namun hadirnya kembali pasal penghinaan presiden ini seakan merenggut ulang kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan pemerintah. Dibatalkannya pasal penghinaan presiden oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah kemajuan dalam berdemokrasi dan tentu bukan hal yang buruk. Sebab seorang presiden mestinya tidak perlu khawatir dengan hinaan. Justru melalui hinaan secara tidak langsung menjadikan pukulan keras bagi seorang presiden untuk dapat bekerja dan mengabdi kepada rakyatnya dengan semaksimal mungkin. Secara sederhana dapat disimpulkan, jika seorang presiden itu baik ataupun kinerjanya baik, maka rakyat akan memujinya. Pun sebaliknya, jika kinerjanya buruk, maka ketika terdapat suatu hinaan, hal tersebut mestinya dianggap sebagai kritik dan masukan. Sehingga hal ini akan lebih fair, baik itu untuk rakyat maupun untuk pemerintah. Lebih lanjut, dalam pemikiran yang lebih jernih, presiden sebagai instansi tidak layak memiliki pasal khusus terkait penghinaan. Sebuah instansi tentu tidak memiliki rasa ataupun emosional, sehingga presiden yang dipandang sebagai instansi tidak dapat dikatakan merasa terhina karena ia adalah lembaga pada prinsipnya, bukan person. Namun ketika berbicara tentang presiden sebagai seorang pribadi, ketika ia dihina, diturunkan harkat dan martabatnya, dicemarkan nama baiknya, maka pasal yang berlaku adalah beberapa pasal di KUHP, diantaranya adalah pasal 310, pasal 311, pasal 315, pasal 317 sampai dengan pasal 318. Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan yang berlaku kepada semua pihak tanpa memandang status dan jabatannya Dewan Juri yang budiman. Dalam pandangan beberapa ahli hukum pidana diantaranya yang pertama Andi Hamzah yang pada prinsipnya menyatakan bahwasannya ketika pasal penghinaan presiden tidak berlaku, maka pasal pencemaran nama baik masih dapat diterapkan untuk melindungi nama pribadinya. Kemudian dilanjut oleh Marjono Reko Sudiputro dengan mengatakan bahwasanya tidak diperlukan delik penghinaan khusus oleh presiden maupun wakil presiden dan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pejabat-pejabatnya. Ditutup dengan pendapat JSC Hatapi bahwasanya pasal-pasal mengenai penghinaan presiden dalam era demokrasi tidak lagi relevan dan hilang ration dietrenya. Jelaslah kiranya bahwasanya pasal penghinaan presiden tidak layak untuk diberlakukan, baik sebagai delik aduan maupun delik biasa. Karena pada permasalahannya bukan terkait delik apa yang kita terapkan, tetapi lebih berfokus kepada untuk menghilangkan secara keseluruhan pasal penghinaan presiden. Dewan Juri yang budiman. Adapun studi komparasi pengaturan mengenai penghinaan terhadap kepala negara juga lazim diterapkan di beberapa negara yang kemudian menganut pemerintahan yang berbeda dengan Indonesia, yakni pemerintahan parlementer seperti Thailand, Jepang, Jerman, Lebanon hingga Polandia. Hal tersebut rasional kiranya karena presiden atau raja hanya berperan sebagai kepala negara atau simbol negara, berbeda dengan halnya Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial di mana kami kemudian presiden itu bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Olehnya itu akan sangat irasional ketika kita memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial karena akan kemudian menghambat jalannya demokrasi. Sebagaimana ada jum hukum yang terkenal, lex semper debit remedium, artinya hukum dapat memberi obat ataupun solusi. Pada posisi kontra, bukankah kami menolak mentah-mentah adanya mosi perdebatan kali ini ataupun pembaharuan terhadap kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi pembaharuan yang kami maksud di sini adalah tidak menimbulkan kerugian konstitusionalitas dari warga negara. Maka solusi kami mendorong pemerintah supaya mengatasi polemik pada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden untuk menetapkan parameter yang jelas dalam pasal tersebut. Kemudian harus menjadi delik material dalam rumusan pembuatan ataupun tindakan pidana apa yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. Sehingga selaras dengan pembaharuan hukum pidana yang kemudian memakai jenis pidana modern untuk sebagai langkah pengefektifkan terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari saya sebagai pembicara ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini, yang mana kami pun tetap menolak akan lahirnya mosi perdebatan Dewan Juri yang terhormat, yang mana argumentasi kami pun telah menjelaskan bahwasanya yang pertama, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden sejatinya bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, serta menimbulkan konflik of interest dalam tatanan lingkungan. Kemudian yang kedua, pasal penghinaan presiden ataupun wakil presiden bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/22 garing nomor 4 tahun 2006. Hal ini disebut sebagai pembangkangan dalam konstitusi Dewan Juri yang terhormat. Pun yang terakhir, pasal penghinaan presiden ataupun wakil presiden jika dalam studi komparasi dengan negara-negara lain seperti Thailand, Jepang, Jerman, dan juga Lebanon yang memakai sistem parlementer yang menjadikan presiden ataupun wakil presiden sebagai simbol negara. Sedangkan Indonesia memakai sistem presidensil yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga pasal penghinaan presiden ataupun wakil presiden tidak berorientasi pada negara Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itulah Dewan Juri yang terhormat, kami pun telah menyiapkan sebuah proposal gagasan guna menjawab adanya mosi perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat, yakni untuk mengatasi polemik pada pasal penghinaan kepada presiden dan juga wakil presiden untuk menetapkan tolak ukur yang jelas dalam pasal tersebut. Kemudian harus menjadi delik material dan rumusan perbuatan ataupun tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan kepada presiden dan wakil presiden haruslah jelas Dewan Juri yang terhormat. Sehingga selaras dengan pembaharuan hukum pidana pada hari ini Dewan Juri yang terhormat yang memakai jenis pidana modern sebagai langkah untuk mengefektifkan penegakan hukum di Indonesia. Pro dan kontra adalah hal yang demokratis, karena ya hal yang demokratis adalah garansi konstitusi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.